Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pecinta tabu lampot dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kebun mini tabu lampot. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya di dalam melakukan penjarangan buah jambu air ataupun bunga jambu air agar nantinya calon buah bisa lebih maksimal. Di depan ini adalah jambu air yang beberapa waktu lalu sering kita tunjukkan, dan pada saat ini untuk jambunya sendiri sudah hampir mendekati matang. Dan ketika kita lakukan pemupukan pada periode pemupukan untuk pengisian buah ataupun pembesaran buah, bunga yang muncul lebih banyak lagi, sehingga untuk kali ini penjarangan sangat diperlukan agar nantinya buah yang dihasilkan diharapkan bisa lebih maksimal. Namun ini dulu memang sengaja tidak kita lakukan penjarangan dikarenakan baru ada 2 dompol, sehingga ketika kita biarkan tentu saja masih bisa besar ataupun optimal seperti ini. Dan ini sebenarnya kita bungkus, akan tetapi berhubung akan coba kita perlihatkan, maka pembungkusnya kita lepas. Baiklah, langsung saja. Untuk penjarangan tentu saja ada beberapa kriteria, dan setiap orang tentu saja punya cara tersendiri. Namun pada intinya tujuannya adalah sama, yaitu menjadikan buah kita agar lebih maksimal dan bisa besar. Untuk kriteria yang pertama, kalau saya biasanya bunga yang menghadap ke atas ini kita buang, dikarenakan ketika masih kecil seperti ini masih kuat untuk menopang calon buahnya ataupun bunganya. Akan tetapi ketika ini nanti sudah menjadi buah seperti ini, tentu saja ini nanti akan merunduk ke bawah, sehingga di tangkai ini akan terjadi lipatan ataupun tekuan, sehingga nutrisi yang mengalir ke buah biasanya menjadi kurang lancar, sehingga calon buahnya kemungkinan akan kurang maksimal, sehingga kalau seperti ini kita buang. Terus yang kedua, untuk yang di pucuk ini biasanya bisa kita buang ataupun kita pertahankan, dengan catatan untuk calon buah yang kita pertahankan tidak usah banyak, mungkin hanya 3-5 buah saja, dan ini nantinya harus ditopang. Jadi ketika dibungkus, calon buahnya ini harus ditopang, karena kalau tidak ini nanti akan melengkung, dan biasanya untuk tangkai di pucuk tidak begitu kuat sehingga mudah patah. Untuk bunga yang saling berdekatan kita buang. Mungkin bisa ini, bisa juga ini bebas saja, yang penting salah satu dari keduanya harus kita pisahkan. Dan ketika sudah seperti ini mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini masih bisa kita buang lagi. Mungkin yang menghadap ke atas kita buang. Kalaupun pengen maksimal, ini juga bisa kita buang. Kalau diperkirakan ini masih tidak kuat untuk menopang beratnya calon buah yang akan dihasilkan, ini juga bisa kita buang saja.
karena ini tidak lurus. Dan sekarang ini tinggal 5, kemungkinan ini masih kuat, akan tetapi ini nantinya harus ditopang dengan menggunakan tali ketika ini sudah mekar dan sudah menjadi pentil buah ataupun calon buah ataupun bakal buah. Sedangkan ini juga sama, yang berdekatan kita buang. Apabila ada kondisi bunga yang cacat seperti ini juga kita buang saja. Nah, ini juga cacat, kita buang. Ini juga ada cacat, kemungkinan dimakan ulat. Ini perlu kita buang juga. Dan yang kita sisakan yang di tengah. Dan kalau melihat seperti ini yang kita pilih yang lebih besar. Ini kalau yang ini yang lurus saja. Dan ini kita sisakan yang kiri kanan, ini kita buang saja udah. Yang menghadap kiri kanan kita buang saja, ini kita sisakan 5. Kemudian kalau di pucuk terus menghadap ke atas seperti ini kita buang semua saja. Mungkin untuk lebih mudah kita pakai gunting. Sedangkan kalau ini berhubung menghadap ke atas, ini juga kita buang. Walaupun sebenarnya calon bunganya bagus, akan tetapi di sini sudah ada calon buahnya. Nah, kita buang aja. Kalau seperti ini bisa kita biarkan, bisa juga kita buang. Yang di atas ini kita buang saja. Seperti ini kita buang. Untuk yang seperti ini kita pilih yang di tengah saja. Akan coba kita perlihatkan lagi untuk kasus yang lain. Ini adalah jambu air untuk jenis bajang leyang yang kemarin juga sudah kita tunjukkan videonya, dan ini baru kita pupuk untuk memacu pembungaan, artinya belum sampai tahap pemupukan untuk pembesaran buah. Akan tetapi calon bunganya sudah luar biasa, dan ini harus kita seleksi agar bunganya ataupun calon buahnya nantinya bisa maksimal. Jadi kalau ada kasus seperti ini, dalam satu tangkai ini ada beberapa calon buah ataupun bunga, ini yang kita sisakan paling tidak cuma 2-3 tangkai saja. Jadi ini akan banyak yang kita buang. Seperti tadi yang menghadap ke atas kita buang. Seperti ini kita buang. Yang cacat ini juga kita buang. Di ujung sini kecil ini kita buang saja. Pertama kita harus menyeleksi yang menghadap ke atas, itu kita buang ataupun kita eliminasi. Jadi tidak usah sayang terhadap bunga yang muncul lebat seperti ini. Kalau kita sayang dan istilah Jawanya eman untuk membuang, buah yang dihasilkan nantinya tidak maksimal, bahkan mungkin bisa kecil-kecil. Jadi itulah sebabnya saya
sampaikan jangan bangga dulu ketika tanaman kita muncul bunga yang cukup lebat seperti ini. Akan kita tunjukkan perbedaannya antara bunga yang lebat dengan bunga yang tidak lebat. Ini adalah bunga yang lebat, sedangkan di sebelah sini ini ada calon bunga yang tidak begitu lebat. Bunganya tentu saja akan besar-besar, dan ini nantinya kemungkinan besar akan menjadikan calon buah kita besar pula. Lain halnya dengan yang tadi, untuk bunganya sendiri tidak sebesar ini. Kita perlihatkan lagi, bunganya berhubung cukup banyak sehingga tidak sebesar tadi, sehingga ini perlu dikurangi. Untuk yang cacat seperti ini kita buang saja. Terus yang berdekatan seperti ini kita buang. Ini juga kita buang. Sebelah sana kita buang. Yang ini juga kita buang. Jadi ketika bunganya banyak seperti ini, akan banyak yang kita buang. Sekarang tinggal sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 dompol. Ini kita buang karena kecil. Kita sisakan 3 sampai 5 dompol aja, asal jangan terlalu berdekatan. Sebenarnya ini kita buang nggak masalah. Atau yang sebelah sini, ini kita buang saja. Jadi kita sisakan 4 dompol saja dari satu tangkai ini, dengan rata-rata calon buah yang akan kita pertahankan dalam satu dompol hanya terdiri dari 3 calon buah saja. Kalaupun ini masih dirasa kurang, ini kita buang nggak apa-apa, akan tetapi ketika kita pertahankan juga nggak masalah. Dan ini tentu saja nantinya harus ditopang dengan menggunakan tali ataupun kayu untuk menopang agar cabang ini nantinya tidak patah. Begitu juga dengan bunga yang seperti ini. Ini yang menghadap ke atas kita buang. Kita buang semua. Jadi sebenarnya ketika bunga-bunga yang muncul sangat lebat, ini sebenarnya malah sayang, karena akan kita buang ataupun akan kita sortir. Untuk yang di pucuk dan menghadap ke atas seperti ini kita buang. Mungkin yang di sebelah sini juga kita buang saja. Kalaupun akan kita pertahankan 2 saja karena ini cacat. Seperti ini juga kita buang. Jadi kita akan lebih capek ketika calon bunganya sangat lebat seperti ini. Coba akan kita perlihatkan untuk bunga yang lebat, dan nanti ketika sudah kita sortir seperti apa. Ini sebelum kita lakukan penjarangan, dan tentunya akan banyak bunga yang kita buang. Mungkin hampir 3/4 dari bunga ini
kemungkinan kita buang. Jadi kurang lebih hanya seperti ini. Setelah kita lakukan penjarangan, dari yang tadi lebat sekali, kita sisakan beberapa saja. Dan ini yang kita buang. Jadi hampir 3/4-nya kita buang, sedangkan yang kita sisakan mungkin tinggal 1/4-nya saja. Jadi kita istilahnya jangan sayang terhadap bunga yang muncul cukup lebat. Kita harus tega untuk membuangnya. Jangan sampai kita biarkan bunga-bunga kita menjadi calon buah yang nantinya kemungkinan besar akan membebani tanaman kita di dalam memenuhi kebutuhan nutrisi baik untuk tumbuh maupun untuk pembesaran buah. Sehingga jangan sampai kita biarkan bunga-bunga yang seperti ini tadi kita biarkan menjadi calon buah, karena nantinya akan menjadikan beban terhadap tanaman di dalam pemenuhan nutrisi ataupun kebutuhan akan nutrisi baik untuk pertumbuhan tanaman maupun untuk pembesaran calon buah. Sehingga apabila tanaman ini tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk pembesaran buah terhadap bunga yang cukup lebat tadi, dikhawatirkan tanaman kita akan menjadi layu, kemudian calon buahnya juga akan rontok, dan yang terparah biasanya bisa menyebabkan tanaman kita menjadi mati. Ketika bunga yang lebat tadi kita biarkan menjadi calon buah, walaupun nutrisi di media tanam ini tercukupi, akan tetapi biasanya tanaman tidak mampu untuk melakukan pembesaran buah yang cukup lebat seperti tadi. Kita kembali ke sini, akan coba kita ulangi untuk poin-poin di dalam melakukan penjarangan. Jadi yang pertama, ketika ada calon buah ataupun bunga yang menghadap ke atas, itu kita buang. Dan yang kedua, ketika ada calon buah ataupun bunga yang di pucuk seperti ini, ketika dia menjulang ke atas, ini kita potong. Akan tetapi kalau agak merunduk seperti ini masih bisa ditoleransi. Akan tetapi yang kita sisakan tidak usah banyak saja, mungkin antara 3-5 kita sisakan sedikit akan lebih bagus lagi. Dan untuk poin yang ketiga, ketika di dalam satu tangkai, misalkan seperti ini, dan tangkainya kecil, ini ada baiknya kita sisakan 2-3 dompol saja, dan setiap dompol kemungkinan hanya diisi sekitar 3-5. Akan tetapi kalau cabangnya agak besar, ini mungkin bisa disisakan 3-5 dompol dengan jumlah buah per dompolnya mungkin maksimal 5-7 buah saja. Jadi seperti ini. Akan tetapi semakin kita menyisakan buah yang banyak dalam satu dompol, berarti kita harus mengurangi jumlah dompol dalam satu tangkainya. Mungkin kalau kita sisakan sekitar 7 buah, berarti dalam satu tangkai hanya diisi oleh 3-4 dompol saja. Itu saja harus mempertimbangkan besar kecilnya ranting dari dompolan tadi. Jadi pada prinsipnya semakin sedikit kita menyisakan bunga kita ataupun calon buah, kemungkinan besar buahnya akan semakin besar dan maksimal. Mungkin itu saja untuk kriteria penjarangan versi kebun mini Tabulam Pot.
Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.